Masih di edisi bersama Om Seto Amboro. Kali ini ada di bengkel apa nih Om? Garasi 63 Empus Racing. Empus Racing. Wilayahnya mana nih Om? Ini di Petukangan, Jakarta Selatan, Jalan AMD. Jalan AMD. Kalau tahu Bates ya Om ya, Bates. Ya, Bates lah. Oke, nah gua kali ini mau kupas tuntas motor yang kemarin juara 1. Time lapse-nya berapa Om? 147 poin sekian. Itu best time ya? Best time. Nah nih piala-pialanya. Kepo kan? Apa yang ada di motor ini bisa jadi juaranya. Nah lu lihat sampai akhir videonya, jangan di skip ya. Nah sekalian minta tolong di subscribe sama nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video-video gua berikutnya. Balik lagi bersama channelnya Kelly Nugroho yang selalu bisa kali ya. Kita bahas nih narasumbernya, kita tanya-tanyain, kita kulik-kulik dikit apa aja sih yang ada di motor ini. Oke. Om, Yep. itu best time beneran sih gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Memang belum menjadi yang paling best time sih. Kemarin ada motor dari tim teman kita juga lah dari BMC itu di 145. Wow. Dengan Ninja RR. Ninja RR ya, tapi kalau ini kan basicnya R. Iya. Udah pasti beda dong peruntukannya juga kan. Jadi kalau kemarin digempur sama RR berarti banyak RR ya. Mayoritas sih RR. Mayoritas RR. Tapi kalau flashback lagi ke zaman dulu sampai 2010-an tuh 2011. Dulu ada Ninja Legendnya CMS tuh, ya almarhum Imanuddin, itu sih pakai R juga. Pakai R juga sih, sedap. Jadi salah satu yang memotivasi kita, inspirasi kita sih, ya itu. Dari juga. itu, iya siap. Nah Om, bahas sedikit di bagian mesin Om, apa aja Om? Nah, pada kepo kan Om. Makanya banyak juga sih, banyak yang kepo, banyak yang nanya nih, kita jelasin nih di video ini nih. Pakai ini, pakai itu. Jadi gini. Semua kan ada proses ya, gitu. Orang banyak ngira kita pakai part-part yang part super head-on, racing lah, part racing kan? Ya. Ya kalau kita pikir kan bikin motor kan nggak segampang itu lah. Iya, gitu kan. siap. Terus? Karena peruntukannya race, jadi motor ini emang benar-benar kita bikin bertahap nih. Jadi kita benar-benar awalnya memaksimalkan dengan kondisi ya spek sedikit di atas standar lah gitu. Baru kita mencari nih, kan kita explore lagi nih apa sih kurangnya, sampai pada akhirnya untuk sektor mesin sebenarnya nggak terlalu banyak racing part yang nempel ya. Iya, mungkin 90% masih part standar kecuali part standar kecuali karbu. Yakin Om, beneran nih Om? Iya, boleh. Soalnya banyak yang kepo nih. pokoknya siap dibedah tuntas. Siap dibedah tuntas ya. Jadi prinsipnya waktu kita riset ini, yang pertama kita coba cari adalah durability. Durability, oke. Nah, karena sekedar sharing ya, gitu ya. Sebenarnya juga prepare kita belum terlalu lama nih, gitu kan masih banyak PR sih sebenarnya. Nah, jadi banyak nih temen-temen bikin motor, segala macam part udah dijelin lah, dimasukin semua lah ya. Ya kan, setting di bengkel. Berangkat ke Sentul latihan, sampai Sentul buka bengkel lagi. Iya. Jadi harusnya bisa maksimum kita setting motor latihan, akhirnya benerin motor gitu. Nah, di situ kita belajar. Kita mau justru bertahap nih, kita cari durability-nya dulu nih. Karena kalau lo bicara race kan percuma juga kalau lu kenceng tapi lo sekian lap nggak kuat ya, performanya maju turun ya kan. Makanya kita explore lah dari kondisi basic engine-nya Ninja ini kan udah kenceng, gitu kan.
Jadi gua rasa sih nggak terlalu banyak harus lu jejelin part racing, yang penting pas. Nah, kuncinya juga adalah komunikasi nih waktu membangun motor. Jadi antara mekanik, Bang Suri gitu kan, antara jokinya si Bram bisa kasih input gitu kan sama gua. Jadi semuanya tuh nggak ada yang egois. Jadi motor ini setiap detail part yang mau kita ganti, kita upgrade, pasti kita diskusi. Jadi nggak ada yang detail per detail ya. Detail per detail. Sampai misalnya kita setting kalbu, mekanik mau naikin main jet, mau naikin pilot jet aja kita diskusi. Gitu ya kan. Nah, terus banyak juga nih orang bikin motor dari nol, jadi baru cari joki. Itu juga repot tuh. Itu juga repot. Iya, gitu. Karena si jokinya juga nggak tahu proses karakter mesin. Padahal kan itu sebenarnya paling penting adalah input dari si joki gitu ya kan. Makanya kalau gua sendiri, gua ada beberapa motor balap ya. Jadi selalu joki gua, si Bram nih gua libatkan waktu kita mau ngebangun dari nol, berarti terlibat ya? Terlibat. Wow. Gitu. Jadi inputannya karena sangat manfaat gitu kan. Nah, terus didukung lagi sekarang kan teknologi ya. Kayak kita pakai data logger. Itu sangat amat membantu tuh. Jadi kan udah, maksudnya ilmu kira-kiranya tuh udah bisa kita kurangin banyak lah. Gitu. Jadi ke arah ilmu pasti tetap. Nah, gitu. Karena kan banyak nih, lo bikin motor, lo upgrade mesin ya, lo geber-geber di tempat tuh RPM bisa sampai 15.000, 14.000. Begitu lo pakai kesentul bengek tuh. Gitu. Jadi banyak terjadi seperti itu gitu kan. Jadi makanya ya banyak teman-teman nanya, gimana sih Om speknya? Gue bilang sebenarnya speknya sih biasa-biasa aja ya. Mungkin kalah racing dibandingkan spek motor sobat-sobat racing yang dipakai harian gitu. Ya kan gitu. Jadi gua rasa umum lah gitu. Cuma mungkin yang bedanya tuh waktu kita membuild si mesin ini, kita bikin dari nol, kita sama-sama ya kan, kita diskusi berdasarkan data itu wajib penting gitu. Dan tuh nggak bisa tuh mekanik juga bisa lihat terlalu ego, dulu gua begini, dulu gua pakai gini. Itu nggak bisa karena sirkuit tracknya berubah, karakter aspalnya berubah, semua berubah gitu kan. Ya, itu kita jadiin basic, tapi maksudnya nggak mentah-mentah langsung kita spek zaman dulu, kita bikin mesin baru, nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Karena teknologi terus berkembang. Iya, gitu. Dan pada akhirnya bikin ini sesimpel mungkin. Jadi kalau gua ngupgrade sesuatu tuh, kalau di motor balap, lu boleh ganti part. Kita lihat nih antara manfaat sama resikonya nih. Ya kan, kalau misalnya ini ada part performance part nih, lu bisa naikin power motor lo, mesin lo, tapi resikonya besar. Kita coba cari sektor lain nih. Apa sih gitu yang kira-kira nih bisa juga nih buat naikin performa, tetap durability juga nggak turun. Nggak turun. Gitu. Gua rasa itu. Ya. Ada sedikit bocoran nggak Om, kayak di porting polish atau apa gitu. Yang pasti ada dong setuju-setuju gitu. Ada. Ya pastilah kalau itu. Jadi kalau engine sendiri ini standar ya. Jadi bloknya masih 1855 standar. Crankcase semua bawaan motor lah ya gitu. Cuma yang kita upgrade internal part, kerkas kita pakai ZX. Kerkasnya pakai ZX. Originalnya ZX gitu. Dengan struk standar. Nah, bedanya apa Om sama yang kerkas yang ada beredar Ninja di Indo nih? Bedanya apa ZX dengan itu? Beda, ada bandul kompresinya, jadi dia lebih padat. Selain kualitas dia lah gitu. Jadi itu umum. Kalau orang-orang kan motor lain banyak yang disumpel-sumpel tuh ya, di tukang bubut. Iya, dibandul-bandulin gitu. Bandul. Kalau dia kan memang asli aplikasi udah itu, makanya kita berani pakai. Gitu. Terus kalau blockhead masih 1855, ya porting polish. Porting polish biasa lah ya. Itu juga tuh kunci tuh, kayak porting. Nah itu coba Om kasih tahu dikit Om. Ya tinggi exhaust itu kan mempengaruhi karakter motor. Iya gitu kan, betul. Ya. Nah itu juga nggak bisa semata-mata si mekanik nentuin kita misalnya tinggi exhaust sekian, ya kan? Tapi nggak sesuai nih sama karakter bawaannya. Karakter bawah si joki. Iya. Gitu. Jadi itu selalu bertahap, gitu. Selalu bertahap. Misalnya kita dari tinggi 30, bikin 29, bikin 28. Jadi nggak bisa tuh langsung lo bikin 29, 28 gitu. Nggak bisa juga gitu. Nggak mutlak. Jadi kalau kadang-kadang orang tanya, Om, portingannya exhaust berapa? Nah, tuh gue bingung tuh karena ntar gua cocok, di lo juga belum cocok. Iya, karakter orang bawa motor beda-beda dong. Nah, itu dia. Jadi maksudnya itu. Udah sih selebihnya kalau internal itu rasio ada ganti, tapi
sebenarnya ganti rasio ini kemarin bukan untuk menambah motor kencang sih. Iya. Baik lagi karena ke karakter nih. Karakter si Karakter joki. joki dan sasis. Jadi R ini punya problem dibandingkan RR ya. Itu dia agak liar. Oke. Jadi karena kan frame sama bentuk armnya belakang suspensinya kan beda sama RR. Nah, dia agak liar. Jadi kemarin itu sebenarnya waktu pakai rasio standar oke. Cuma setiap exit tikungan motornya terlalu liar gitu. Akhirnya kita ada beberapa gigi yang kita beratin. Tapi itu nggak mutlak bikin motor lo kencang sih. Iya, ya, artinya itu hitungan rasio itu bukan berarti membuat kayak motor kencang. Enggak. Karena kita lihat di data launcher juga top speednya tuh hampir sama dengan rasio standar. Gitu. Cuma baik lagi, makanya itu sektor terakhir tuh waktu kemarin gitu. Karena kita udah cari ngakalin gimana nih bodi Ninja R nggak terlalu liar waktu dia masuk tikungan sama keluar tikungan. Ya. Udah kalau internal itu, terus karburator kita pakai PWM 38. Baik lagi nih, karbu juga nggak semuanya. Jadi gue nggak bilang PWM 38 tuh oke, paling oke, banyak lah karbu-karbu itu sih. Balik lagi karakter si mekanik, jokinya mau bagaimana gitu. Ya kan? Soalnya kan banyak juga nih orang tanya kayak teman-teman gitu, gue pakai karbu ini pilot manjetnya berapa ya? Tuh sih kalau menurut gue agak susah ya gitu. Agak susah ya jelasinnya karena gitu tiap ya. motor punya karakter. Punya karakter masing-masing, walaupun udah di porting polish dengan tinggi sekian, ini sekian, tapi beda lagi ya Om ya. Justru itu sebenarnya buat gue sih itu seninya dua tak. Maksudnya lo punya motor sendiri, lo nyeting karbu, main spoiler itu lo bisa kerjain sendiri dan itu nikmat sih. Tuh. Kayak kan itu seninya dua tak. Seninya di situ. Jadi kalau lo cuma copy paste punya orang, ya gua rasa nggak akan maksimal ya gitu. Lo sayang lah gitu, dan itu lo bisa kerjain sendiri kok gitu kan. Asal lo niat mau lah, lo model cuma obeng doang kok itu kan. Gitu. Jadi karbunya pakai PWM 38 Sutco. Karet inteknya pakai punya YZ nih. Karena YZ kan memang udah 38. Cuma kita bikinin plandes. Membran standar nih. Membran standar? Membran standar. Yakin bisa kelihatan membrannya kan. Gitu. Membran standar. Lidahnya kita pakai Boyson. Oh, lidahnya tetap Boyson. Pernah nyobain pakai membran hits itu kan, karbon. Secara power kurang lebih sama. Power sama. Iya. Ini kita bicara di Micron ya. Karena kan di Micron tuh lo kelihatan kan lo. Iya, ada data launchernya, iya semua keluar. Jadi bukan kayaknya. Bukan gitu. Kayaknya itu beneran. Secara peak power sama, speed sama, bukan RPM kurang lebih sama. Nah, akhirnya kalau sama, cuma si V-Force ini kan lumayan boros nih. Si lidah nih lumayan cepet rontok dan lumayan juga harga. Iya benar, gitu, benar. Jadi akhirnya kita pilih yang lebih aman dan awet. Gitu kan. Kalau gue pilih barang racing, dua barang kurang lebih sama, ya gue pilih yang lebih murah lebih awet lah. Gitu akhirnya kita pilih pakai Boyson. Gitu. Udah sih itu. Yang lain ya salah satu kuncinya sih knalpot. Kalau di ininya Om, apa bearing dalamnya? Nggak ada. Gue nggak pernah pakai bearing racing. Nggak pernah? Wah, standar loh. Boleh bongkar semua. Kan takutnya orang bilang, pakai bearing racing nih. Gue bukan nggak percaya, gini. Karena apalagi kita pakai road racing ya buat balapnya road race gitu ya. Itu kan durability. Betul. Kan sekarang ada keluar merek bearing racing yang sampai C4, ya, mungkin C5 lah gitu clearance-nya. Nah, gue sih agak belum yakin dengan durability part itu. Gue nggak bilang gitu jelek juga sih gitu kan. Tapi gue sih selama sekarang gini, kayak bearing rasio ya, krek as kan orang bearing juga ada krek as ya. Misalnya lo di situ di iklannya ini bisa sanggup sampai 16.000 RPM. Iya. Balik lagi gue tanya, motor lo emang ngoper di berapa ribu RPM? Peak powernya di berapa RPM? Kalau lu sekarang 12.000 aja udah harus ngoper, lu ngapain pakai bearing yang sampai 16.000? Iya, betul. Bener? Iya, balik lagi ke situ. Iya, benar. Kalau lu cuma bisa lihat, ganti bearing langsung kenceng, enak. Gua gampang, enak banget gua bikin motor balap. Gua beliin aja patrasing kenceng kan gitu. Gitu. Jadi yang penting standarnya memang sudah mencukupi gitu. Ya kan kalau kita lihat standarnya udah oke kok, dia udah cukup gitu kan, spesifikasi standarnya oke, kualitasnya memang oke, yang original gitu kan, ya kita pakai. Jadi kalau di internal part hampir nggak ada pakai merek racing sih, hampir nggak ada. Justru malah memanfaatkan standar ya. Standar, iya. Pengapian mungkin. Ini pengapian masih standar Ninja nih. Yakin lu? Yakin. 1000%. Standar.
magnetnya standar tanpa dibubut, tanpa dikurangin bobot. Cuma hanya pulsar pengapiannya kita cabut. Oh, pulsarnya ditarik. Iya, jadi spool pengapian kita cabut. Jadi CDI-nya 1454, standarnya ZX ya. Dan bukan racing lah gitu, bukan programmable. Magnet standar, tapi gue juga nggak bilang perlu pakai magnet standar itu pasti lebih enak. Balik lagi karakter motor ini mintanya seperti itu. Iya kan karakter portingan ini mintanya ya magnet itu. Gitu. Betul. Jadi kan memang kita cari yang sesuai lah, proporsional memang yang diminta si mesin. Kembali lagi si mesin sama si joki. Si mesin semua harus ininya ya, kolaborasi bareng-bareng ya. Itu dia. Nah terus gue beruntungnya lagi ya dapat support knalpot itu dari Ahau. Ini lu custom atau emang jadi produk gini, massal? Produk massal. Tapi merek lain bagus banyak gitu kan. Cuma kelebihannya si Ahau ini, si bos Ahau nih mau menerima input dari teman-teman mekanik, para pembalap gitu. Walaupun dia nih udah punya jam terbang 20 tahun lah ya kan, kalau udah brand lokal sih dia ya orang udah tau lah dia udah lama. Nah jadi kalau dia kasih kita knalpot, terus kita minta nih, bos coba dong bikin agak begini, dia mau tuh. Gue senangnya itu, gitu. Jadi maksudnya sampai sebenarnya kan orang sekarang gini, banyak yang lu beli knalpot, pasang nggak enak, akhirnya mesin lu ngikutin knalpot nih. Gimana caranya enak? Padahal kan sebenarnya knalpot gimana ngikutin mesin. Ya betul. Lebih simpel kan itu. Iya, harusnya gitu. Tapi ada orang yang percaya knalpot ini gara-gara pasang knalpot ini power lu naik. Iya, ini beli knalpot terus kok nggak enak mesin lu oprak-aprik nggak karuan. Iya kan, cuma gara-gara knalpot yang harganya nggak seberapa lu keluar duit banyak gitu. Iya, betul. Nah enaknya di Ahau tuh akhirnya kita bisa kasih input lah gitu kan, bisa kasih input. Dan dia kan juga memang eksis ya, hampir tiap 2 minggu dia juga latihan, memang dipakai di Sentul lah gitu buat dia latihan, terus dikasih temen-temen yang mau latihan, balap latihan, jadi pas lah gitu. Nah, kebetulan kemarin dapet ini tipenya Cobra Big Volume nih, yang Cobra Big Volume, lehernya Celandai, ya pas lah dengan karakter mesin gua. Iya. Gitu. Dan memang bikinnya karena ya itu balik lagi mesin gua nggak terlalu banyak part racing, jadi si knalpot ini buat anak-anak pakai harian masih oke lah. Masih oke. Nah untuk piranti luar nih Om, piranti luar seperti pendukung lainnya kayak velg. Nah ini velg lo pakai apa nih? Nah itu, ini termasuk salah satu yang sektor penting banget. Penting juga sih karena pengaruhnya beratnya lumayan. Jadi kalau gue lihat gini, kemarin lihat hasil balap ya, time-nya anak-anak sekarang tuh udah bagus-bagus sih, udah 150 gitu, 149, udah rata lah. Kalau kita ngelihat 10 tahun lalu itu time segitu tuh tim-tim besar tuh. Iya benar, 10 tahun lalu. Itu tuh tim-tim besar, dia butuh effort lebih tuh buat bisa dapetin itu. Sementara kalau sekarang kan anak-anak tahu sendiri, latihan paling sekali 2 kali. Iya, betul. Nah itu gua ngelihat sekarang kan trennya kaki-kaki GP nih. Iya, itu. Iya, nah itu kan kayak faktor ini nih. Sebenarnya lu ngurangin time, ya kan, nurunin time dengan lu upgrade kaki kan lebih nggak resiko daripada lu oprak-aprik mesin sampai. Betul, ya kan, gitu. betul. Jadi sekarang nih ya udah di Ninja khususnya ya lagi hype banget nih. Ini kan pengapiannya Honda RSGP nih, NX4. Iya. Jadi gua pakai nih. Jadi saat ini kenapa juga banyak ninja time-nya bagus ya, gua rasa dibanding dulu sekarang kita udah lebih bobotnya juga berkurang ya? Jauh. Nah kalau untuk bannya bro? Bannya standar racing zaman now juga. Bannya Pirelli Super Corsa. Super Corsa? Iya. Super Corsa yang ukurannya? Super Corsa V3 gua pakai depan 110/70, belakang 120/70. Oke, aman tuh ya buat situ kemarin ya? Aman sih, tapi sebenarnya ban depan nih mau coba ukuran yang 100/70. Cuma masalahnya 100/70 tuh adanya slick. Iya, itu aja. Pirelli Superbike. Cuma tadinya planningnya memang mau setup kaki nih setelah ini gitu kan. Cuma ngeliat cuacanya sekarang kan lagi nggak jelas. Padahal tadinya gue mau coba setup pakai slick nih. Harusnya di atas kertas tuh pakai slick yang performanya memang di atas dia ya gitu. Itu sih enak lah ya. Iya, dan lu harusnya bisa memangkas time lu lagi. Dapat time lebih bagus lagi. Iya, karena memang PR-nya kita masih di seputar suspensi dan kaki-kaki lah body. Nah, untuk suspensi, bicara suspensi kemarin pakai apa tuh? Ini suspensi sebenarnya sih custom. Custom?
Customnya. Kalau depan nih masih standar nih, cuma kita revolve ulang, minta tolong sama Kotix lah. Ya kan, sekarang kan lagi hype juga lah Kotix. Ya. Belakang ini RPM. Belakang RPM. Kenapa RPM? One and only in the world kayaknya sih, yang pakai di R. Karena dia memang nggak keluar kan, jadi RPM nggak keluar buat R. Iya. Ini sebenarnya punya RR. Punya RR, tapi lu custom lagi. Gua custom. Oke. Custom, jadi karena kan dia kalau R lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi, Betul. jadi gua custom, bawahnya lebih tinggi, travelnya tetap, cuma oke. pairnya juga disesuaikan sama dia. Nah, cuma ya balik lagi tadi gua bilang kita belum tuntas nih soal setup suspensi nih. Jadi masih bisa gua mau explore. Jadi planningnya, jangan mesin udah kurang lebih ya sosok lah, udah cukup lah gitu. Paling tinggal setup dikit-dikit lagi. Gua mau fokus rencananya mungkin minggu depan nih mau coba latihan lagi sih. Kalau cuacanya oke, itu hanya khusus setup suspensi. kaki-kaki. Karena lu akan percuma lah, motor lu mau kencang kayak apapun. Iya. Tapi kaki-kaki lo nggak mendukung, motor nggak bisa dibawa. Iya, benar-benar. Nah, untuk sektor pengereman, Rem, master rem depan atas pakai Nissin punya NX4 juga HRC. Nissin NX4. Dia masih aksial sih, belum radial, tapi memang peruntukannya ya HRC bikin barang nggak bakalan salah lah. Emang NX4 emang buat balap sih. Gitu. Nah, Kalipernya Brembo 4 piston. Depan belakang. Belakangnya gue pakai Nissin. Belakang pakai Nissin. Karena kan belakang juga pengereman paling lo pakai 20% ya. So far sih ya cukup lah gitu. Iya. Cuma yang fokusnya di depan ya kaliper itu disnya gue pakai HRC juga NX4. Belakang nggak ganti disnya? Belakang nggak standar. Standar ya. Oke, ini udah semua nih, nggak ada lagi ya? Iya, itu Step underbone Ahau punya nih. Punya Ahau nih? Punya Ahau nih. Gua pakai ini selain pas ya dia juga kekuatannya sih udah teruji sih. Ini produk lama nih. Jadi ya dulu bikinnya masih bahan-bahan bener lah gitu. Kan gitu. Kan pasti speedometer pakai Micron. Katanya pas ya. Ya itu sih sangat membantu. Habis lo sekarang dulu kan tren ya speedometer analog. Jarum tuh pakai pada punya T-set, RS, harganya lumayan juga tuh bos. Iya, lumayan juga. Iya, memang sih kalau lo mau cari apa ya, gaya old school klasik racingnya sih dapat. Iya. Cuma kan balik lagi, maksudnya peruntukannya, iya kan. Ya sekarang udah ada Micron, lo bisa beli, ya kan. Di situ buat setup motor sih, buat gua sih ngebantu banget tuh. Iya, datanya bener-bener real jadi ya. Karena setiap kita metode latihan kita cuma bisa pembalap keluar nih 3 lap. Udah kita lihat, nggak sibuk lihat macam-macam dulu, kita lihat Micron nih. Dia lihat temperatur jalannya berapa, operan lo di berapa RPM gitu kan. Ya itu basic, dari itu baru kita yang lain. Oke. Nah, gitu. semua udah gua jelasin nih. Ya Om, udah komplit ya Om ya? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang ngaling-ngaling. Nah, gua minta tolong di komen di bawah. Kasih komentarnya di bawah. Nanti pasti dijawab. Pasti dijawab kok. Nih langsung yang jawab nanti. Oke. Nah, gue juga minta tolong di subscribe sama nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau ada video-video gue berikutnya. Salam.